Tuhan untuk saudara sekalian. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat bagi semua saudara. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, mengakhiri tahun ini, tahun 2024 ini, hari ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Bagaimana cara pandang kita kepada tahun yang akan datang? Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kami Tuhan beri kesempatan melewati 365 hari yang lalu, dan sekarang kami ingin menutup tahun ini Tuhan dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu supaya kami punya cara pandang yang benar tentang hidup ini ketika kami masuki tahun 2025. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, dari Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Injil Yohanes 10 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Firman Tuhan ini berbicara tentang dua hal, yaitu, pernahkah saudara mendengar orang mencuri kambing, mencuri ayam untuk dipelihara? Tidak pernah, saudara sekalian. Kalau orang mencuri ayam, mencuri kambing, itu biasanya untuk dibunuh, untuk dia makan. Itulah pekerjaan iblis. Kata Alkitab tadi, dalam bahasa Inggris enak didengar, itu bunyinya, itu pencuri datang untuk apa? To kill, steal, and destroy. Iblis datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Atau boleh kita mulai dengan mencuri, ya. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Membinasakan itu destroy bahasa Inggrisnya. Itu artinya membuat hancur lebur. Itulah saudara sekalian kalau kita mau bersahabat dengan iblis. Ya, kita akan, hidup kita akan ujungnya
hancur lebur dibuatnya. Rumah tangga kita akan dibuatnya hancur lebur. Nah, pada hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini mengakhiri tahun 2024, saudara sekalian, saya mengajak kita punya cara pandang baru. Ya. Tahun depan orang bilang, wah kayaknya pasar saham rontok, nilai rupiah turun, atau apa lain-lain. Saya ingat betul saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu ketika kita dilanda oleh COVID-19, ya kita tahu, kami di Batam, kami merasakan di mana orang luar tidak boleh masuk, kita tidak boleh keluar dari Batam. Kemudian ada begitu banyak hotel yang rontok, ya pariwisata hancur. Ya saya bayangkan, jangankan itu, warung pun sudah tahu kan, tidak boleh duduk berdekatan. Industri pesawat terbang, industri penerbangan, perkapalan dan lain-lain hancur lebur. Pada waktu itu orang saya melihat ke depan gelap, ada badai. Tetapi puji Tuhan, saya lihat inilah anugerah Tuhan untuk dunia ini. Nah, saya yakin ini karena begitu banyak doa orang. Sekarang industri pariwisata pulih. Sudah boleh lihat dalam flight radar, ya saya punya dalam telepon saya ini, supaya saya bisa lihat bahwa orang kalau ada tamu mau datang, saya itu punya namanya flight radar di sini. Aduh, sekarang sudah lihat itu berseliweran, itu apa? Pesawat terbang. Dan rumah kami ini persis, saudara sekalian, itu pesawat terbang dari Singapura, dari mana-mana lewat di atas rumah ini. Karena itu saya kalau waktu sedang merekam ini berdoa, Tuhan lindungi supaya pesawat terbang tidak lewat di atas rumah kami. Pesawat terbang besar, saudara sekalian. Misalnya A380, itu yang punya dek 2 itu, bunyinya kencang itu. Ya. Orang kaget, kok bisa ya? Sudah pulih lagi. Mari kita punya cara pandang mengakhiri tahun ini, melihat ke depan itu ada apa? Ada kehidupan, kata tadi. 2 hal. Firman Tuhan mengatakan kepada kita apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ada koma di sana. Aku datang, kata Tuhan Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup yang seperti apa? 1, hidup yang berkualitas. Hidup yang apa? Yang kedua, hidup yang produktif. Ya. Hidup yang apa? Yang berani menghadapi segala tantangan sepanjang 365 hari tahun depan. Saya mengajak kita semua, saudara pemirsa, untuk hari ini menghadapi masa depan, menghadapi hari esok. Ya, yang tinggal berapa jam lagi itu kita menghadapinya dengan tersenyum. Oleh karena kita sudah mempersiapkan diri, ya, kita sudah berdoa, kita punya gembala yang baik. Kalau dia menunggu kita depan sana, ia memberi kita nomor 1, hidup yang berkualitas, hidup yang produktif, hidup yang berani menghadapi tantangan, hidup yang berkemenangan setiap hari. Sesudah itu dia katakan apa? Aku memberikan padamu hidup dan kamu akan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kenapa pakai segala kelimpahan? Tidak cukup dalam kelimpahan begitu. Tidak. Segala kelimpahan artinya sudah akan mengalami kelimpahan dalam segala bidang kehidupan. Sudah akan mengalami kehidupan, kesehatanmu akan berlimpah-limpah. Artinya engkau dapat berbagi kesehatan dengan orang lain. Bagaimana berbagi kesehatan? Mendoakan orang lain yang sakit. Karena sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan yang kedua ialah apa? Berlimpah dalam hal keuangan. Yang ketiga, berlimpah dalam cinta kasih dalam rumah tanggamu. Orang tua terhadap anak, sesama bersaudara, dan anak terhadap orang tua.
Mari sekarang bayangkan dengan tersenyum, besok pagi hari yang baru, tahun yang baru, kita akan hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya bahwa Tuhan membuat kami bisa tersenyum menghadapi masa depan, karena kami sudah lepas bebas dari pencuri yang datang untuk membunuh, yang mencuri, membunuh dan membinasakan kami. Tapi kami punya gembala yang baik yang berikan kepada kami hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.